Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di pembelajaran PJOK untuk kelas 4 SD. Baik, gimana anak-anak kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Oke, sebelum dimulai, mari kita buka pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Adede siap mendengarkan materi kali ini? Ya, harus siap ya. Oke, pertemuan sekarang yaitu materinya adalah teknik dasar renang. Ayo di sini siapa yang sudah tahu apa pengertian renang? Mari kita simak ya. Pengertian renang adalah aktivitas menggerakkan badan di dalam air dengan menggunakan kaki dan tangan. Tuh. Jadi ini pergerakannya atau aktivitas badannya itu di dalam air ya, itu jadi nggak bisa di darat. Pokoknya kalau selain air itu bukan renang namanya. Yang namanya renang sudah pasti dilakukan di dalam air. Oke, nah di sini dituliskan hanya menggunakan kaki dan tangan. Jadi kalau hanya kaki saja itu sulit. Kalau tangan saja itu juga sulit. Bisa cuman tidak seimbang. Seperti itu ya. Jadi antara kaki dan tangan itu sudah pasti seimbang. Oke, inilah pengertian dari renang. Di sini siapa yang sudah pernah renang? Entah itu di kolam renang, entah itu di kali, atau di kolam ikan, atau di pokoknya yang ada air-airnya. Siapa di sini yang udah pernah renang? Sepertinya semuanya sudah pernah ngalamin renang ya. Nah, itulah seperti itu renang. Nah, oke. Tapi ada yang harus diperhatikan di dalam renang. Jadi enggak sembarangan. Apa saja yang harus diperhatikan yaitu teknik pernapasannya. Nah, karena yang namanya renang itu terkadang kita masuk ke dalam air, terkadang juga keluar ke permukaan air. Jadi pengaturan pernapasannya harus betul. Nah, seperti apa sih teknik pernapasan di dalam renang? Oke, jadi sebelum berenang, lakukanlah latihan pengambilan napas melalui mulut dan mengeluarkan napasnya melalui hidung. Itu. Jadi sebelum ke air di darat kita berlatih dulu, diulang-ulang ya. Jadi ngambil napasnya melalui mulut, kemudian dikeluarin melalui hidung. Seperti itu. Jangan terbalik. Kenapa sih harus melalui mulut dan dikeluarin melalui hidung? Enggak sebaliknya. Harus hidung dulu kemudian dikeluarin lewat mulut. Beda. Ya, gitu. Nah, karena kalau misalkan menggunakan hidung itu kan nantinya itu bisa keselak, bisa masuk air seperti itu ya. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Dalam pernapasan, selain kita berlatih pengambilan napas melalui mulut dan mengeluarkan napasnya melalui hidung, kemudian harus lakukan juga latihan pernapasan di dalam kolam air yang dangkal. Ya, yang sekiranya kalian dapat berdiri. Jadi airnya tidak banyak gitu, tidak menutupi seluruh badan kita. Itu supaya kalian bisa bernapas itu. Ya, jadi lakukan latihan di air yang dangkal dulu atau air yang sedikit. Bukan berarti air yang dalam.
Nah, latihan seperti itu bisa di bak mandi, tapi bak mandi yang luas ya. Jangan sampai bak mandi yang kecil untuk dipakai mandi bersama, dipakai untuk renang, nggak boleh. Ya, atau di ember yang besar boleh, seperti itu. Nah, selanjutnya lakukan latihan pernapasan di dalam air secara berulang-ulang. Nah, oke. Setelah kita sudah terlatih mengambil nafas melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung, kemudian juga kita berlatih ke tahapan selanjutnya, yaitu di air yang tidak terlalu dalam. Artinya kita bisa berdiri, airnya masih bisa sampai perut atau bisa sampai lutut, seperti itu. Jadi tidak sampai kepala. Jadi yang masih dangkal, kemudian baru lakukan latihan di dalam air yang melebihi tinggi badan kita, seperti itu ya. Nah, inilah teknik pernapasan yang harus kalian ketahui, seperti itu ya. Nah, oke, selanjutnya selain teknik pernapasan, di dalam renang pun ada yang namanya teknik mengapung. Mengapung itu apa sih, Mister? Oke, mengapung adalah posisi tubuh ketika berada di atas air, di atas permukaan air, atau bisa disebut dengan mengambang, itu secara seimbang ya. Mister ulangi ya. Teknik mengapung adalah posisi tubuh ketika berada di atas permukaan air secara seimbang. Jadi tubuh kita berada di atas permukaan air, bukan di paling dalamnya. Ini yang teknik mengapung ya. Seperti itu. Nah, untuk teknik mengapung itu menggunakan tangan dan kaki. Hanya saja kaki dan tangannya direntangkan lurus ya. Seperti itu. Nah, kemudian posisinya pun harus bisa dilakukan dengan terlentang atau terlungkup. Nah, posisinya pun bisa dilakukan secara telentang atau terlungkup ya. Seperti itu. Ya, nah, oke, ketika kita sudah melakukan teknik mengapung yang digunakan menggunakan kaki dan tangan secara direntangkan, nah, maka hasil yang akan kita dapatkan adalah keseimbangan di dalam permukaan air. Seperti itu. Jadi, kalau hanya kaki saja tidak bakal seimbang. Begitupun sebaliknya, kalau hanya tangan saja itu pun tidak seimbang. Jadi, untuk menjaga keseimbangan, gunakan kedua-duanya antara kaki dan tangan, seperti itu. Karena kalau hanya satu saja itu lebih capek itu dan tidak cepat juga, berenangnya tidak cepat. Itu hanya berdiam di tempat, seperti itu ya. Oke, inilah teknik mengapung. Nah, materi kali ini sudah selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang sudah Mister sampaikan kalian dapat memahaminya. Silahkan, karena di buku paket pun sudah ada materinya, boleh silahkan dibaca-baca secara mandiri ya, seperti itu. Boleh dibaca-baca juga di sana, materinya ada juga dituliskan, seperti itu ya. Nah, oke, semoga apa yang sudah Mister sampaikan kalian tidak merasa puas, supaya kalian mau mencari lagi materi selanjutnya, mau mencari lagi ilmu-ilmu baru yang lainnya, seperti itu. Makanya tidak boleh puas di dalam belajar, supaya kita mau mencari terus ilmu-ilmu yang baru ya, seperti itu. Oke, baik, bisa Mister simpulkan
bahwa di dalam renang itu kita harus tahu teknik-tekniknya ya, baik teknik pernapasan ataupun teknik mengapung. Jadi posisi badan kita di dalam permukaan air seperti itu. Karena pembelajaran sudah selesai, silahkan tugasnya dikerjakan, yaitu mengerjakan soal, menjawab soal yang ada di dalam buku paket. Jadi yang dijawab hanya pilihan gandanya saja. Ya, halamannya buka halaman 124 sampai halaman 125. Hanya pilihan ganda yang dijawab ya, nomor 1 sampai nomor 10. Oke, kerjakannya di buku paket aja ya. Semoga kalian bisa menjawabnya ya. Sudah pastilah, Mister yakin kalian pasti bisa. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Mister pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.